Sampah selalu menjadi persoalan yang tidak pernah ada habisnya di kawasan wisata Kota Padang. Tak hanya sampah di kawasan wisata Pantai Padang, tetapi juga sampah di kawasan Batang Arau. Di kawasan tersebut terdapat Pelabuhan Muaro, yang merupakan pelabuhan tertua di Kota Padang, serta sebagai lokasi legenda Siti Nurbaya, di mana terdapat makam Siti Nurbaya dan jembatan Siti Nurbaya. Hamparan sampah di kedua kawasan itu menimbulkan bau dan pemandangan yang tak sedap. Di kawasan wisata Pantai Padang, hamparan sampah itu membentang di sepanjang bibir pantai, utamanya di Pantai Muaro Lasak hingga ke kawasan Masjid Al-Hakim Padang. Bahkan, sampah-sampah itu ada yang sebagian telah tertanam dalam pasir pantai. Ketua RT 03 RW 04 Kelurahan Rimbo Kaluang, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Amrizal, menyebut sampah-sampah itu berasal dari tengah laut yang terbawa gelombang ke tepi pantai saat hujan deras dan gelombang tinggi. Selain dari laut, sampah itu juga banyak berasal dari hulu sungai. Apalagi kawasan Pantai Muaro Lasak merupakan muara dari sejumlah sungai. Dia membantah sampah-sampah itu berasal dari masyarakat setempat di Kelurahan Rimbo Kaluang, sebab sudah tersedia tempat sampah di lokasi terdekat. Amrizal menyampaikan, sampah-sampah yang bertumpuk di kawasan Pantai Padang murni sampah yang hanyut dari hulu sungai dan dibawa gelombang ke tepian. Karena volume sampah itu terlalu banyak, alhasil tidak mampu dibersihkan secara manual. Sampah-sampah itu hanya dapat dibersihkan mengandalkan tenaga alat berat. Kalau untuk sampah itu di Apuan Taru, maksud apa dibuang taruhnya datang coba lihatnya. Selagi ada air apa itu napawan kan, pasti saruk ko datang. Sebab aliran sungai itu nak pendek dah. Siko ko lah TPA-nya. Kalau solusinya kadang-kadang kalau pandapnya mungkin dibuat batu krip balik siko ditambah kalau balik. Nak batu sewol ko dah. Mungkin yang kami cari dari sejak pembuatan batu foto, itulah tumpuannya kami di situ. Memang kalau di sebalik itu kan bisa di Danau Cimpago itu bisa berasia. Sedangkan kami di situ tumpuannya saro. Keberadaan sampah dapat mengganggu kebersihan dan kesehatan lingkungan. Dampak tersebut langsung dirasakan banyak pihak, mulai dari warga setempat, pedagang, hingga pengunjung kawasan wisata pantai. Sampah-sampah itu menimbulkan aroma tak sedap dan mengganggu pemandangan yang indah. Keberadaan sampah juga sangat mengganggu aktivitas para nelayan yang sedang melaut. Selain memberi dampak negatif, ternyata sampah juga membawa keuntungan bagi para pemulung karena banyak sampah yang bernilai ekonomi. Untungnya saruk tuh banyak juga. Kadang orang-orang pemulung dapat dia tua-tua, Coca-Cola, aluminium itu ada hikmahnya, ada rugi dan ada banyak. Kalau untungnya kadang-kadang tuh dapat dia orang tuh sampai gak 3 karung tua-tua. Coca-Cola tuh ada gak sekarung. Habis itu tuh. Meski sudah sempat dibersihkan, sampah kiriman datang lagi hingga menumpuk di bibir pantai Muaro Lasak, Padang. Hujan deras yang melanda Padang dalam beberapa hari terakhir diduga menjadi penyebab utama kembali membeludaknya sampah kiriman di pantai Muaro Lasak, Padang. Hujan, ini datang. Kok kalau lama Cina punya bersihnya hilang. Kalau untuk wisatawan melarang bawa kitchen bisa. Memang orang tuh datang ke situ karena orang suko dulu kan tenang nyaman tuh. Awak kalau dapat bawa mengatasi itu deh. Supaya sampai awak kok jangan nyobain sampah jo kalau ada sampah. Nelayan kecil di kawasan Pantai Padang sangat menyayangkan keberadaan sampah yang berserakan di sekitar lokasi objek wisata. Menurutnya, hal itu adalah ulah oknum yang tak bertanggung jawab yang sengaja membuang sampah sembarangan. Padahal, kata dia, kawasan wisata Pantai Padang merupakan wisata andalan kota sehingga kebersihannya harus dijaga. Air gabua, air burua, udah dia itu ke bawah.
Nggak bukan orang mau macam Pak Sarok tu dong. Dari dulu tu sampai kembali. Ada pokoknya ada ombaknya, yang kata Pak Ase caranya kita mengumpul sarok tu, membuang sarok tu dengan motor, dan ini tiba di mesinnya balik. Kalau ia buatnya keluar balik. Jadi sekolah orang membuang uang siko membuang ke dah datang dari hati. Nelayan kecil di kawasan Pantai Padang masih menangkap ikan menggunakan alat-alat tradisional. Mulai dari perahu kecil, jaring kecil, dan alat pancing. Nelayan kecil sering mengeluhkan mendorong perahunya di antara sampah plastik. Tak jarang, nelayan juga mengais ikan-ikan yang terselip di antara sampah plastik. Menumpuknya sampah di Pantai Padang merupakan kejadian yang terus berulang. Hujan dan gelombang pasang membuat sampah terbawa sampai ke bibir pantai. Warga setempat menduga penyebab sampah selalu bermuara ke Pantai Muaro Lasak karena kesalahan dalam pemasangan batu grip atau pemecah ombak. Batu grip yang dibangun tidak dibuat lurus, tetapi justru membelok ke arah Pantai Muaro Lasak. Sajaknya membuat pokok anak bayi itu pasti kau dinyo dah. Masalah taruh ilai. Sajaknya membuat kuah. Cuma aku nak kau Muaro kau nyo kencongan itu membuat. Tak nyeluri je no. Kalau misalnya nyeluri, buat lah tapi lurui. Salah, sarung telah bisa kan. Selain di kawasan wisata Pantai Padang, sampah-sampah juga menumpuk di kawasan Pelabuhan Muaro Batang, Arau Padang. Kondisinya memprihatinkan, tidak hanya berisikan potongan kayu, bambu, dan tanaman air, tetapi juga sampah rumah tangga dari berbagai produk konsumsi sehari-hari. Akibatnya, air sungai berwarna hitam dan memunculkan bau tak sedap. Padahal, kawasan Pelabuhan Muaro Batang Arau Padang merupakan pelabuhan tua di Kota Padang yang kaya akan nilai sejarah. Pelabuhan Muaro Batang Arau pernah dijadikan pintu gerbang untuk masuknya kapal-kapal yang akan membawa hasil bumi dari daerah Sumatera Barat. Menurut Ketua RW 4 Kelurahan Seberang Padang, Bendra Suwardi, sampah-sampah yang ada di Pelabuhan Muaro Batang Arau Padang juga tak luput dari perilaku masyarakatnya yang juga sering membuang sampah sembarangan. Sampah rumah tangga, sudah tuh dulu sampah tuh kayak kadang-kadang kan kurang buang dari hati itu. Kadang-kadang itu tertangki di situ. Ini dari hulu sudah tuh kadang-kadang tertangki di situ. Yang namanya persoalan sampah kalau untuk di Seberang Padang kalau bisa mah foto misalnya kan menjalankan di Padang yang membuat. Solusi untuk mengatasi persoalan sampah agar masyarakat tak lagi membuang ke sungai menurut Bendra adalah dengan menjemput sampah langsung ke rumah-rumah warga. Nantinya, masyarakat juga dapat memilah sampah yang akan masuk TPAS untuk diolah kembali. Bendra menyatakan prihatin dan menyesalkan banyaknya sampah di lokasi Pelabuhan Muaro Batang Arau Padang. Banyaknya sampah berserakan, kata dia, terasa sangat mengganggu dan menjadi tidak nyaman bagi pengunjung. Pihaknya berharap agar adanya dukungan penuh dari pemerintah setempat agar persoalan sampah di kawasan itu bisa segera teratasi. Persoalan sampah yang berserakan di sepanjang bibir Pantai Padang ditanggapi Wali Kota Henry Septa. Ia mengatakan pihaknya telah mengerahkan alat berat untuk membersihkan sampah yang ada di Pantai Padang, khusus di kawasan Pantai Muaro Lasak dan Masjid Al-Hakim. Karena di titik-titik itulah banyak sampah yang dibawa laut. Pengerahan alat berat menurutnya adalah upaya pembersihan yang dilakukan pemerintah kota. Sementara solusi yang tepat menurutnya ialah warga Padang menjaga sungai dan jangan membuang sampah ke sungai. Ia pun berharap dan mengimbau warga Kota Padang jangan membuang sampah sembarangan. Sebab menurutnya sungai adalah kebutuhan hidup seperti tempat air bersih. Sungai bukanlah tempat sampah. Solusinya adalah bagaimana warga Kota Padang jaga sungainya, jangan buang sampah pada yang bukan pada tempatnya. Buanglah sampah di
tong sampah. Ya. Dan jangan dibuang sampah di sungai. Karena kalau dibawa sungai dia bawakan lagi oleh laut ke darat. Itulah dia tempat kumpul di dua titik itu, di satu muara. Saat kumpulnya sampah yang dibawa oleh ombak itu. Nah, itu nggak bisa dilakukan dengan tenaga manusia, harus berat. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.